Kita akan membaca deklarasi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku adalah orang yang berharga, dimerdekakan, ditebus, diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi, makmur, sehat, dan utuh. Aku teguh dalam iman, penuh hikmat, berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten, disiplin, fokus, penuh motivasi. Aku diperlengkapi, diurapi, diterima, dan diakui. Aku bukan orang biasa-biasa, bukan orang rata-rata. Aku adalah anak dari Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang kami ucapkan. Firman-Mu berkata, setiap perkataan kami jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom semuanya, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Terima kasih untuk Ibu Monik. Tadi saya sampaikan ke Bu Monik, tidak ada streaming, tidak ada live, karena saya sendirian, suami saya ada di mobil, jadi ternyata tadi saya dikasih tahu caranya, jadi pakai video call, makanya ternyata ada live, puji Tuhan. Oke, hari ini firman Tuhan tentang embrace the truth atau menerima kebenaran. Kita mau menerima kebenaran. Oke. Saya buka dulu ya PowerPoint-nya. Embrace the truth atau menerima kebenaran. Kita baca dulu di dalam Kejadian 2 ayat 15 berkata begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan menerima dan memelihara taman itu. Nah, seringkali, sebentar ya, kita semuanya sudah hafal tentang ayat ini. Tetapi ada banyak hal yang kita ternyata tidak mengerti tentang ayat ini. Karena kalau di ayat ini, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani-nya, suara-suara masuk nggak di sini? Bersih suaranya? Bersih ya? Oke, mantap. Kata mengusahakan, bukan ini. Kata menempatkan, tadi kan dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Kata menempatkan dalam Taman Eden ini, di dalam bahasa Ibrani itu artinya nuah. Yang artinya, itu ditulis dengan kata nuah, yang artinya beristirahat, mendapat ketenangan dan kenyamanan. Jadi Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden itu untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan beristirahat. Kemudian kata mengusahakan manusia itu, Tuhan Allah menempatkan manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan, tadi menempatkan artinya beristirahat, ketenangan. Tapi arti mengusahakan adalah di dalam bahasa Ibrani itu abad, yang artinya menyembah kepada Tuhan, worship atau hubungan dengan Tuhan atau relationship, dan bersekutu dengan Tuhan atau fellowship. Nah, mengusahakan di sini artinya worship, relationship, dan fellowship. Nah, selama ini kita cuma tahu, oh Tuhan menciptakan ada manusia, ada di Taman Eden, lalu dia akan mengusahakan supaya taman yang di Taman Eden itu dirawat dan sebagainya. Benar, tetapi awalnya itu bukan di situ dulu. Tetapi awalnya diciptakan kemudian untuk beristirahat. Dia mengalami ketenangan, dia beristirahat di situ, dia mengalami rest, dia mendapatkan kenyamanan. Lalu dikatakan untuk mengusahakan apa yang Adam usahakan yang pertama. Mengusahakan di taman itu, bentar ya. Mengusahakan dan memelihara taman. Mengusahakan dan memelihara taman, benar. Tetapi kalau dilihat dari artinya tadi, mengusahakan di sini artinya adalah ada sebuah yang dia usahakan di taman itu di Taman Eden itu saya pernah jelaskan kan. Taman Eden itu sudah seperti surga. Bisa dikatakan surga karena Allah ada di situ. Dia harus mengusahakan dan memelihara yang ada di situ, artinya termasuk di dalamnya itu
hadirat Allah. Dia itu harus menjaga yang utama di dalam hidup Adam itu worship, fellowship, relationship. Penyembahan, sebuah hubungan, sebuah penyembahan, sebuah hubungan, sebuah persekutuan. Nah, ini kebenaran ini kita terima dulu. Makanya kita ini diciptakan pertama. Maksud Tuhan yang utama, kamu bisa istirahat di hadirat Tuhan dan memulai sebuah relationship dengan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita ini menjadi anak, sebagai anak. Makanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya bisa berkomunikasi, punya perasaan yang sama, sama-sama ada kebutuhan untuk dicintai dan mencintai, ada kebutuhan untuk sebuah hubungan. Jadi itu yang Tuhan ciptakan mulanya. Makanya pertama yang diciptakan itu Adam. Baru kemudian tidak baik kalau manusia sendiri saja. Karena mulanya Tuhan maunya hubungannya dengan dia. Baru kemudian hubungan dengan orang lain, ada Hawa. Nah, makanya Tuhan itu kan menciptakan manusia di hari yang ke-6. Betul? Dan di hari yang ke-7, manusia nggak bekerja. Karena di hari yang ke-7, Alkitab berkata, ketika pada hari yang ke-7, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Jadi hari ke-7 itu Tuhan berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi Allah itu pada hari ke-7 berhenti. Ngapain? Selain memberkati, ada fellowship dan melihat, menikmati penyembahan. Makanya orang Kristen ibadah di hari yang pertama, bukan hari yang ke-7. Karena kita tahu, kita harus memulai segala sesuatu dari penyembahan lebih dahulu. Makanya Tuhan itu lebih mementingkan dalam hidup kita. Kita ini harus tahu siapa dirimu. Seperti apa kamu diciptakan dan untuk apa kamu diciptakan. Bukan dulu tentang apa yang harus kamu kerjakan di luar. Tapi kamu harus tahu siapa dirimu. Kamu adalah anak Allah. Bagaimana kamu diciptakan? Kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kamu harus tahu identitasmu. Kamu harus tahu siapa kamu. Betapa berharganya kamu. Bagaimana kamu diciptakan dan untuk apa kamu diciptakan? Kamu diciptakan yang utama beristirahat di hadirat Tuhan. Makanya orang yang membangun hubungan dengan Tuhan memulai segala sesuatu dari Tuhan lebih dulu. Hari yang ke-7 itu Tuhan memberkati dan berhenti. Masa manusia bekerja sendiri? Enggak, manusia tidak melakukan apa-apa. Disitulah hari pertama atau hari mula-mula manusia menikmati Tuhan. Baru hari ke-8 dikatakan new beginning, atau hari ke-8 itu kalau di Ibrani itu juga disebut sebagai hari pertama. Memulai segala sesuatu pertama. Jadi mulai dari angka 1 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. 8 itu dianggap mula-mula lagi. Jadi kita mulai melihat di situ, makanya kalau kita mulai mempelajari sistemnya Tuhan, maka kamu akan menikmati perjanjian Tuhan. Karena sebuah sistem, kayak itu kan sistem ya, sebuah sistem. Kamu harus tahu kalau buah apel itu ditanamnya, dia akan berbuah lebat dan besar-besar kalau ditanam di daerah dingin. Itu sudah dari sononya. Jadi kalau kamu tahu rahasianya, ini diciptakan itu memang harus ada di daerah dingin. Ya tanam di daerah dingin. Kalau kamu tidak menemukan daerah dingin, ya ciptakan hawa dingin itu. Oh, kita kayak orang Israel, kenapa mereka itu berjaya? Karena mereka tahu sistem ini. Misalnya, kalau apel harus di daerah dingin, sementara daerah kita panas, kita pingin apel, ya ciptakan sebuah ruangan yang bisa menghasilkan sebuah hawa yang cukup dinginnya pas untuk menghasilkan buah apel yang sehat. Gitu. Kita itu mengikuti sistemnya Tuhan. Kalau sistemnya Tuhan, kita diciptakan untuk rest lebih dulu.
beristirahat dan merasakan kenyamanan di hadirat Tuhan. Lalu membangun penyembahan. Makanya membangun penyembahan itu bukan bicara tentang doa permintaan. Doa permintaan itu bukan penyembahan. Tetapi naikkan pujian, penyembahan, pengagungan. Saudara mengucap syukur, saudara itu nyembah, saudara mengagungkan Tuhan. Tuhan kau itu baik. Tuhan terima kasih untuk hidupku. Tuhan, aku bisa makan enak. Tuhan, Engkau baik. Engkau memelihara hidupku. Aku bisa menikmati hari-hariku. Engkau menjadi Allahku. Enggak cuma Allahku, Bapakku. Nah, itu namanya penyembahan. Doa permintaan itu bukan penyembahan. Doa itu permintaan. Dan saudara ingin dia melaksanakan doamu. Bukan enggak boleh doa, minta loh ya. Tapi doa permintaan itu bukan penyembahan. Makanya orang bilang gini, oh saya bisa doa 1 jam. Minta toh. Itu bukan doa penyembahan. Penyembahan itu memberi, mengagungkan, menyembah, menempatkan Tuhan di tempat yang utama dan tempat yang tertinggi. Itu nyembah. Dan menempatkan saudara menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Itu menjadi tahta, menjadi kursinya raja. Penyembahan. Bukan Tuhan duduk di atas permohonan doa. Enggak, penyembahan. Karena seperti itulah Tuhan menciptakan. Jadi fokus Adam yang pertama, yang membuat dia kemudian gagal, fokusnya enggak ke Tuhan. Fokusnya kemudian mendengarkan Hawa. Harusnya itu. Makanya kenapa alasan kita menempatkan penyembahan dan ibadah di hari yang pertama, bukan hari yang ke-7. Walaupun Tuhan tadinya juga memberikan Sabat di hari yang ke-7. Sabat itu menirikan Tuhan di hari yang ke-7, itu Sabatnya Tuhan. Tetapi kemudian kita itu mulai belajar menempatkan di awal hari yang pertama menjadi yang utama, kita ibadah di hari yang pertama. Walaupun kalau kita harus beribadah hari yang ke-7, hari yang kedua, ya enggak apa-apa. Ya terserah. Ngerti ya? Itu juga enggak apa-apa karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Itu sebabnya awal-awal Tuhan itu mengajarkan kepada bangsa Israel untuk hari Sabat, hari yang ke-7. Tapi kita mulai belajar menempatkan Tuhan. Karena di dunia ini kan hari pertama itu kan, ya memang hari pertama itu adalah hari Minggu. Dan memang Minggu adalah hari libur. Dan Minggu itu adalah hari yang pertama. Kita menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Nah, itu sebabnya yang kita mulai bangun di dalam kehidupan kita bukan dulu tentang apa yang kamu harus lakukan, kamu mengerjakan menjadi apa, kamu melayani dan sebagainya. Tetapi yang utama itu yang kita harus bangun, mengenali diri kita ini loh. Untuk apa kita diciptakan? Dan kenali identitasmu. Saudara, kalau kamu tahu identitasmu, maka kamu akan menghargai diri. Betapa powerfulnya kamu. Loh, kita anak Allah kok. Loh, saya ini anaknya. Loh, saya ini ada urapannya. Perkataan apa saja jadi, saudara harus tahu ya. Karena kita itu anak Allah. Kita nggak boleh sembrono ngomong, saudara. Itu betul. Saya kapan hari mendengar kesaksian ini dahsyat. Ada orang yang selalu berdoa, doa apa sih? So ya, sebentar ya. Tentang supaya keluarganya mengalami berkat Tuhan. Tidak ada sakit penyakit. Terus waktu dia mimpi, dia itu ngusir roh jahat pergi. Tapi ada roh jahat yang lain. Datang lagi dengan santai. Dia usir nggak mau. Lu kenapa kamu nggak mau pergi? Lu wong mamamu mengizinkan aku di sini kok. Lu gimana cara mamanya mengizinkan? Ternyata mamanya bilang gini, ya banyak orang tuh ngomong di rumah ini ada penunggunya. Ya biarinlah selama penunggunya itu nggak ganggu kita. Sepele kan? Dan ternyata waktu anaknya ngusir setan, nggak pergi. Kenapa? Lo yang punya otoritas di rumah itu kan ibunya, yang punya rumah ibunya. Kecuali yang punya rumah kamu. Kamu yang punya otoritas tertinggi. Kalau saudara makanya kos,
atau ngeren rumah, selama kamu bayar, otoritas di kamu. Selalu nggak bayar, otoritas di tangan yang punya. Saudara ada setan, saudara usir, nggak bisa pergi. Karena yang punya otoritas, yang punya rumah. Lah kalau orang yang punya rumah yang udah, nah ibunya kan nggak kerasa, dia cuma ngomong, nggak apa-apa lah ada penunggu, yang penting nggak ganggu kita. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Makanya kita harus tahu siapa diri kita. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu memerintahkan gunung ini supaya beranjak dan tercampak ke laut, terjadi. Kenapa? Kamu itu diciptakan jadi anak Allah. Mulut, kalau dikatakan mulutnya berkuasa, itu benar-benar berkuasa. Makanya orang yang di dalam Tuhan tahu menjaga hidupnya. Itu yang utama. Bukan dulu tentang pelayanan, melakukan apa-apa. Bukan. Kenali siapa dirimu dan kenapa kamu diciptakan. Saya diciptakan untuk beristirahat di hadirat Tuhan. Membangun penyembahan, membangun relationship, ada sebuah hubungan fellowship dengan Tuhan. Itu dulu. Baru yang kedua, kamu bekerja, melayani, bertemu dengan orang lain, dengan membawa identitas yang benar. Kamu keluar dalam keadaan, itu kayak gini loh, sudah mendapatkan berkat Tuhan. Sudah mendapatkan pengutusan dari Tuhan. Pergi dan jadi berkat. Memulai dengan Tuhan. Itu sebabnya Adam waktu itu berhenti, beristirahat, dan memperoleh kenyamanan. Yang penting itu, makanya kan saya pernah jelasin, Adam tidak diciptakan di Taman Eden. Di luar Eden. Baru dibawa ke Eden untuk menikmati hadirat Tuhan. Setelah Adam diciptakan di Eden, sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Baru Hawa dikeluarkan dari dirinya. Karena dia harus memulai dengan Tuhan. Baru dia bisa menghasilkan buah. Ada yang dikeluarkan darinya. Hawa diciptakan. Sudah di Eden. Kenapa? Karena Adam itu kan memimpin. Sebelum kamu memimpin, sebelum kamu berdampak, di hadirat Tuhan dulu. Kalau kamu di hadirat Tuhan, yang lahir dari kamu, yang ada di rumahmu, atau kalau kamu menikah, kamu mengalirkan hadirat Tuhan, karena sumbernya kamu sudah dengan Tuhan. Ini adalah sistemnya, cara kerjanya Tuhan. Lalu, makanya hidup kita itu hidup dari identitas. Bukan mencari identitas. Makanya manusia dirusak. Makanya kalau kita sering mendengar anak-anak remaja cari perhatian karena masih mencari identitasnya. Nah, karena dia tidak tahu siapa dirinya, baru cari identitas. Seharusnya kamu keluar dari rumah, melakukan segala sesuatu, karena kamu tahu siapa dirimu. Kalau Pangeran William dan Harry sudah tahu dia itu anak raja, dia itu keluar dengan pede, dengan tahu saya anak raja, bukan baru mencari siapakah diriku. Kalau orang tadinya bukan anak Tuhan, dia cari identitasnya, wajar dia tidak tahu siapa dirinya. Wong yang menciptakan aja dia tidak tahu, dia menyembah Tuhan yang salah. Kita harus tahu siapa diri kita. Makanya cara hidup kita berbeda. Kita nggak takut setan. Yang takut setan tuh yang tidak tahu identitasnya. Wah, gak pede mau berdoa. Harus orang lain yang tumpangi tangan. Saya takut ada setan. Loh, kalau saya nggak takut setan, kalau misalnya ketemu, kita berada di sebuah hutan, yang ditakuti bukan setan, yang kita takuti ular. Kita takuti rampok. Karena kita perempuan, bisa ada perampok, bisa memperkosa, bisa malak kita, betul kan? Ya kita lebih takuti itu manusia, karena setan itu takut sama kita. Rampok nggak takut sama kita, tapi kalau perampoknya punya kuasa gelap, pakai susuk, pakai kuasa gelap, tambah gampang. Tinggal ditengking, geblak. Tahu identitas kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menolak. Makanya Alkitab berkata, makanya kita itu harus melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Alkitab berkata, diajarin berdoa Bapa kami. Makanya banyak orang gini,
Aku sekalipun sakit tidak disembuhkan, tidak apa-apa. Aku tetap menyembah Yesus. Loh, mulut kamu itu bahaya. Makanya jangan suka nantang. Itu nanti dituntut sama setan. Loh, dia lo minta sakit nggak disembuhkan Tuhan. Terus ada pendeta doa penyembuhan. Nggak sembuh. Terus nyalain pendetanya nggak sakti. No, karena kamu sudah ngomong. Nggak sembuh, nggak apa-apa. Kita ini nggak berhadapan cuma dengan Tuhan. Berhadapan dengan setan yang selalu mendakwa dan menuntut. Makanya kalau kamu tahu siapa dirimu, bahwa kamu ini banyak musuh, yaitu setan, punya pendakwa yang akan menuntut, saudara akan tahu menjaga mulut. Kayak banyak orang nantang. Saya itu kalau nanti ada, kayak kapan dari apalah, ada chip lah, ada ini, belum ada padahal chipnya. Chip yang sekarang tuh kemarin-kemarin tuh gede, masih bisa dikeluarin. Jadi gak usah heboh. Cuma teknologinya akan dipakai, tapi masih belum. Sepercayalah, antikris harus muncul dulu. Terus kemudian, wah, aku lebih baik kelaparan. Lebih baik saya mati. Lebih baik, lebih baik. Kamu nggak tahu siapa dirimu. Kamu tidak tahu siapa musuhmu. Makanya yang terpenting dari hidup kita, yang pertama, kenali Tuhan dan kenali siapa dirimu. Kalau kamu tahu kamu anak raja, kamu tahu sebagai anak raja banyak musuhnya. Bukan musuh yang, kalau yang darah dan daging itu cuma memfitnah, nggak masalah. Tapi kalau roh jahat itu loh, saudara tuh bisa ngomong itu didakwa, dituntut sama Tuhan. Makanya lebih baik nurut dengan Tuhan. Yang berkata, diajarin kan kita doa Bapa kami, doanya gimana? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Manusianya malah nantang. Saya miskin gak apa-apa. Yang penting kaya di surga. Loh, itu nanti terjadi. Bukan Tuhan, kemudian gara-gara kamu ngomong terus Tuhan hukum, kemudian kamu miskin. No, tapi ada setan yang menjadi pendakwa. Loh Tuhan, kamu jangan berkati, dia yang ngomong. Miskin gak apa-apa. Buktikan Tuhan. Dia ini ngomongnya benar. Nolak Tuhan apa enggak? Loh lawong Yakub, Ayub itu gak punya dosa. Iblis itu gak mau nantang. Tapi karena Tuhan tahu dia itu benar. Terus iblis nantang. Cobai. Silakan, tapi Tuhan tahu dia benar. Lah apalagi yang ngomong? Itu celah namanya. Kalau bukan karena dia ngomong, ditantang dan Tuhan izinkan, Tuhan tanggung jawab. Makanya dalam hidup kita yang terpenting pertama, kenali siapa Tuhan dan kenali identitasmu. Kamu berlari, bergerak berdasarkan siapa kamu, bukan cari identitas. Manusia diciptakan untuk hidup dari identitasnya, bukan untuk mencari identitas, bukan untuk membangun identitas. Makanya saya kan pernah bilang, kita ini ibaratnya kita ini emas. Bukan tanah yang dibakar supaya jadi emas, tapi karena kita emas, kita dibakar supaya emasnya muncul. Kita ini diproses bukan supaya menjadi baik, tapi pada dasarnya kita ini baik, tapi sudah tercemar. Dan diproses supaya yang baik dalam diri kita keluar. Ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya 3 kali Tuhan perlihatkan kamu. Di hatimu itu emas murni. Kamu itu orangnya murni. Kamu itu tulus. Tapi kamu tidak tahu siapa kamu. Saya diperlihatkan Tuhan dengan mata kepala saya sendiri. Anak ini murni. Hamba Tuhan ini peka. Dan dia ngomong. Suatu saat ketemu lagi, dia ngomong lagi. Kamu ingat penglihatan Tuhan tentang kamu. Kenapa saya percaya sama kamu? Karena Tuhan perlihatkan di hatimu itu emas. Murni. Tapi tertutup dengan apa? Pemalu, minder, misalnya gitu ya kan. Tapi hatimu murni. Maka itu yang dihancurin, yang di luar. Supaya yang di dalam terpancar keluar. Nah, makanya sekali lagi kita hari ini firman Tuhan menerima kebenaran. Tahu siapa dirimu. Nah, Alkitab berkata kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Itu sebabnya kita berjalan
Harus ngikuti firman supaya kita mengalami kemerdekaan. Kamu tahu siapa dirimu, kenapa diciptakan, dan bagaimana kamu diciptakan. Nah, lalu sekali lagi ya, kita ini diciptakan pertama, kamu bisa kuat. Kamu itu berjalan, itu harus dimulai dari tempat perhentian. Kamu harus berhenti di tempat restnya di dalam Tuhan, penyembahan. Nah, baru kamu pergi. Pergi di sini, kamu telah menerima berkat. Kamu diutus sama Tuhan. Kamu pergi itu membawa hadirat Tuhan, membawa nama Tuhan, membawa kuasa dari Tuhan, karena memulai dengan Tuhan. Dan orang yang seperti ini, makanya hidupnya diberkati. Berkat di Alkitab itu ada dua, saudara. Ada berkat, ada rezeki. Ada berkat, ada rezeki. Ternyata beda. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kalau rezeki itu artinya segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Yang diberikan oleh Tuhan, seperti makanan sehari-hari, nafkah. Tapi kalau berkat, ini kalau menurut kamus Indonesia ya, bahasa Indonesia, karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Kedua, doa restu yang mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau di dalam Tuhan, berkat itu dan rezeki, kita baca ya, di dalam, supaya tahu bedanya. Di dalam Mazmur, diberikannya rezeki, Mazmur 111 ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Diberikannya rezeki. Rezeki berbicara tentang kamu diberikan rezeki, kamu mendapatkan pekerjaan, kamu mendapatkan penghasilan, kamu dapatkan keuntungan, kamu dapat uang, rezeki. Nah, tapi ada firman Tuhan yang lain berkata begini. Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Berkat ini di atas rezeki. Berkat bukan hanya bicara kamu memperoleh keuntungan. Tidak hanya bicara kamu dapat pekerjaan, kamu dapat gaji, kamu dapat istri yang baik, dapat anak-anak, dapat suami yang baik, punya rumah. Tapi berkat itu adalah kamu diberi kuasa menikmati. Bahkan di dalam pergumulan, kamu bisa bersuka cita. Itu loh berkat. Dalam pergumulan, kamu bisa sukacita. Di dalam keadaan kacau balau, orang panik, kamu bisa tenang. Kamu merasakan sebuah peristirahatan, ketenangan yang luar biasa. Makanya orang dunia nggak tahu apa itu damai sejahtera. Hanya orang Kristen yang ngerti arti damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan rezeki, tapi berkat. Makanya di Alkitab membanding berdua ada dua. Rezeki dan berkat. Saya kasih perbandingan aja ya. Esau dan Yakub. Esau beroleh rezeki nggak? Beroleh. Dia dapat warisan dari bapaknya, rezeki. Tapi Yakub beroleh berkat. Beroleh berkat itu apa? Dia dibela Tuhan. Sampai Laban itu mau ngutukin Yakub. Karena marah karena Yakub membawa lari anak-anaknya. Mau pergi. Langsung didatangi Tuhan di mimpi. Waktu Abraham, istrinya itu diambil Raja Firaun. Langsung didatangi Tuhan lewat mimpi. Kamu nggak kembalikan istrinya, kamu mati. Bisa tahu perbandingannya berkat dan rezeki. Terus kita melihat bagaimana orang yang diberkati, bangsa Israel itu diberkati. Memang ada pukulan-pukulan karena mereka ngewablek. Tapi mereka mau dihabisin gimana? Berurusan dengan Tuhan. Itu diberkati. Bukan cuma dapat rezeki. Makanya bagi Yakub berkat Tuhan lebih dari rezeki. Makanya dia memperebutkan berkat. Dia nggak peduli nggak dapat warisan karena dia harus melarikan diri. Karena berkat Tuhan lebih. Karena kalau ada berkat, pasti keuangan semuanya juga ada, berhasil. Ngerti sampai sini? Nah, makanya Abraham dikatakan kamu akan menjadi namamu masyhur. Dan kamu akan menjadi berkat. Bahkan, ini loh yang diberkati. Orang yang memberkati kamu akan diberkati. Orang yang ngutuk kamu akan dikutuk. Artinya urusan mereka dengan aku. Makanya bangsa Israel kalau mau diserang bangsa lain, urusannya sama Tuhan. Bukan urusannya dengan bangsa Israel. Kecuali bangsa Israel berdosa ya. Begitu tobat, urusannya mereka, urusan dengan aku. Makanya kalau kita ada di dalam perkenanan Tuhan, berkat Tuhan itu ada pada kita. Musuhmu itu akan berhadapan dengan Tuhan. Makanya Tuhan ngomong ampuni aja. Kenapa?
Loh, itu bagianku. Maka saya dulu kan pernah bilang kan, waktu kita berdiri atas kebenaran, panah-panah yang dipanahkan ke kamu, itu kenanya ke Tuhan, bukan kamu. Karena Tuhan perisai, itu berkat. Makanya banyak orang dapat rezeki banyak, tapi nggak punya kuasa untuk menikmati. Tapi diberkati itu, bahkan air putih pun, kamu bisa nikmati. Berikutnya, makanya ayat firman Tuhan berkata begini, Matius 6, ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, memulai dengan Tuhan. Rest di dalam hadirat Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Baru kemudian kamu nggak usah khawatir akan hari besok. Karena hari besok mau punya kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukup sehari. Urusannya itu dengan aku. Itu berkat, bukan rezeki. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan pada yang dicintainya pada waktu tidur. Kamu kerja pagi-pagi, duduk-duduk sampai malam, dapat rezeki? Dapat. Tapi kamu harus bersusah payah. Tapi berkat, kamu dapatkan roti waktu kamu tidur. Yang artinya, kamu kerja keras, capek, berpeluh. Tapi kamu bisa menikmati. Kamu nanti bisa tidur dengan nyenyak. Kamu bisa menikmati apa yang kamu kerjakan. Tapi dimulai dari seperti Adam diciptakan. Memulai kenali Tuhan dan kenal siapa diri. Tahu identitas. Kamu diciptakan untuk beristirahat di hadirat Tuhan. Dan membangun fellowship, penyembah kepada Tuhan. Baru kamu keluar. Jadi banyak orang menerima rezeki. Orang dunia juga memberikan rezeki. Maka Alkitab berkata, Tuhan memberi hujan kepada yang baik dan yang jahat. Tapi bukan berkat. Itu sebabnya orang yang tahu siapa dirinya dan Allah dan kerajaan Allah, mereka tahu yang rohani lebih penting dari jasmani. Makanya orang dunia itu nggak ngerti yang kita pikirin. Karena bagi kita tahu yang terpenting dalam hidup itu yang rohani, yang ilahi, bukan yang kelihatan, bukan yang jasmani. Amin. Oke, saya kira itu aja. Kita akan lanjutkan di hari Sabtu yang depan. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau baik, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Kami kembali kepada mula-mula Engkau menciptakan. Engkau punya maksud menciptakan kami untuk kami istirahat di hadirat-Mu dan punya relationship. Pada waktu kami memulai hidup kami dengan Engkau, kami pergi dengan berkat Tuhan. Kami pergi dengan pengutusan. Dan kami melihat dan belajar hari ini. Berkat lebih penting daripada rezeki. Karena dengan berkat-Mu, kami bisa menikmati setiap yang telah kami terima. Kami menikmati apa yang kami kerjakan. Bahkan kami memperoleh apa yang seharusnya tidak dapat kami peroleh dengan kekuatan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya silakan kepada hostnya. Terima kasih Pastor, pengupasan yang luar biasa. Jadi kita hidup di dalam identitas kita, bukan mencari identitas. Amin. Selanjutnya kita diberi waktu untuk memberikan persembahan kita sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Yes. Tuhan yang lebih dahulu memberi kepada kita dan terus memberi kepada kita. Dan kita sebagai anak-anaknya tentunya mencontoh Bapa kita. Ada 3 akun yang bisa menerima semua persembahan kita. Yang di Indonesia yaitu BCA atas nama Catur Priyo Nugroho dengan nomor 1130985161. International bisa PayPal account-nya Edwin Kristanto, emailnya adalah kristanto@edwin446@gmail.com. Yang di Amerika bisa pakai Zelle atas nama Edi, nomornya 917-280-7467. Silahkan di screenshot ya, atau boleh difoto. Ayat persembahan kita adalah dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Bapak Sony akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Silahkan Pak Sony. Baik. Baik, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita berdoa buat persembahan yang telah kita berikan. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini, bagaimana kami bisa mendengarkan pengajaran yang terbaik yang Kau berikan melalui Bible Study di RIM ini ya Bapak. Kami mengucap syukur buat semua firman-Mu, ajar kami untuk semakin lebih lagi mengenal, untuk menerima semua yang terbaik yang Kau sediakan bagi kami di dalam hidup kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik juga Tuhan dalam setiap doa dan penyembahan yang kami naikkan. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapak buat semua privilege yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, pada malam hari ini kami memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan pelayanan-Mu di Bible Study RIM ya Bapak. Terima kasih, Engkau berkati dan urapi setiap persembahan yang telah kami berikan ini. Pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, juga pakai tangan-tangan yang mengelola semua persembahan ini ya Bapak. Biar kemuliaan-Mu semakin dinyatakan, kemuliaan-Mu semakin dicurahkan melalui Bible Study RIM ini ya Bapak. Dan kuasa-Mu semakin nyata, kami rasakan kemuliaan-Mu semakin nyata. Kami rasakan di dalam setiap fellowship dan acara-acara yang diselenggarakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberi dengan yang terbaik. Karena kami sudah diberkati oleh yang terbaik dari Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Sony. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah memberi dan melipat gandakan semua persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dan selanjutnya, untuk di Zoom platform ya, chat room-nya sudah dibuka. Silahkan menuliskan pertanyaan-pertanyaan saudara yang sesuai dengan tema pengajaran kita hari ini. Ibu Kety akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, baik melalui Zoom, WA Group, maupun melalui live chat di YouTube. Silahkan Ibu Kety. Oke, sebelum Ibu Kety memimpin Q&A, Q&A akan selesai jam 8.45 ya, nggak sampai jam 9, karena saya ada di gedungnya orang lain supaya kasihan kan mereka nungguin saya sampai 2 jam ya. Jadi jam 8.45 sudah selesai. Oke, silakan Bu. Mana Bu Kety-nya? Silakan Bu Kety. Tidak ada pertanyaan sampai sekarang di Zoom dan di YouTube belum ada pertanyaan, Pastor. Oke, puji Tuhan. Kita nggak usah tunggu, berarti kita selesai ya. Supaya saya segera pulang, supaya yang nungguin saya di gedung ini kasihan ya. Ada saya di chat itu, ada di chat. Ada di YouTube ternyata. ya. Oh, ada loh Bu, ada Ibu ini gimana sih? Di live chat. Ada ini di chat. Baru masuk. Yang mana? Baru masuk. Oh, baru masuk ya? Yes. Oke. Baru masuk di live chat YouTube. Ya, ini baru masuk. Ya, Nggak apa-apa Shalom ya. Pastor. Pertanyaan yang pertama, jika ada orang yang menyakiti kita dengan kata-kata mengutuk, apakah kata-kata tersebut harus kita tolak dan minta pengampunan untuk orang itu? Nggak akan terjadi, nggak kamu tolak juga nggak masalah. Yang penting kamu nggak percaya, kamu nggak renung-renungin. Yang membuat itu terjadi kan karena kamu renung-renungin dan mempercayai. Jangan-jangan terjadi. Aku dikutuk jadi kodok. Wah, renung-renungin jadi kodok karena kamu apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi kan. Sudahlah, percayalah orang ngutuk ini sampai elek tidak akan terjadi. Jadi santai aja. Apakah perlu saya tolak? Ya tolak aja. Tapi lah kalau 1.000 orang ngutukin kita, namanya orang dunia. Masa kita, kadang-kadang mereka ngutukin kita kan tidak tahu. Misalnya saudara seorang artis, banyak yang iri. Ngutukin mudah-mudahan dia gagal. Mudah-mudahan dia gagal. Saudara tidak tahu.
Masa saudara tengkingin satu persatu tiap hari? Nggak mungkin kan? Tapi saudara percaya darah Yesus sudah melindungi saudara, itulah orang di dalam berkat. Tapi yang penting saudara itu nggak, satu, saudara nggak usah dengerin perkataan mereka direnung-renungkan. Kedua, nggak perlu sakit hati dan marah-marah sama dia. Udah santai aja. Dikutuk itu justru nanti Tuhan akan tunjukkan kamu tidak akan terjadi, kita tetap diberkati, lebih percaya kepada Tuhan. Kutuk itu bisa terjadi kalau datang dari orang tua kita. Itu pun kalau kita memberontak sama mereka. Kalau nggak memberontak ya nggak terjadi. Kalau kita berontak sama orang tua, nyuakiti mereka sampai akhirnya muncul perkataan orang tua. Mudah-mudahan kamu nanti begini. Karena marah orang tua. Jadi. Karena kamu yang bikin gara-gara. Tapi kalau temen ini di luar kita, bukan punya otoritas di atas kita, bukan orang tua kita, bukan siapa-siapa. Karena Alkitab berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Bahkan orang tua kita ngutukin sampai elek, sampai jelek maksudnya, sampai gak karu-karuan. Santai aja, bersyukur gak akan terjadi. Jadi mengucap syukur aja, yang terjadi tetap apa yang firman Tuhan katakan, yaitu tadi, baru terjadi kalau kita memang pemberontak kepada orang tua kita. Tapi selama enggak akan terjadi. Apalagi cuma tetangga, teman, enggak akan terjadi, enggak usah dipikirin. Oke, ada lagi? Berikutnya, apa harus diampuni orang yang mengutuki kita? Ya, ampuni. Kalau saudara nggak sakit hati, ya nggak usah diampuni, nggak usah dipikirin. Kalau mengampuni itu karena saudara sakit hati kan, sempat tersinggung. Lah kalau saudara sendiri nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Mengampuni juga nggak apa-apa, tak ampunilah. Maksudnya diampuni itu, udahlah, santai aja, nggak usah dipikirin, kan sudah ngampuni. Tapi kalau saudara sudah sakit hati, ya sudah lepasin pengampunan, aku mengampuni dia ini. Dan kalau saya dulu ada yang jelekin saya, kayak misalnya, wah, Deborah itu kalau khotbah langsung bikin pengumumannya bagus, makanya yang datang banyak. Tapi orang lain nggak dibuatkan pengumuman. Saya udah ngomong sama orang itu, kamu bikin pengumuman. Nggak, saya lebih mengutamakan Yesus, ya sudah. Loh, terus yang ikut dia, yang datang sedikit yang disalahkan saya karena katanya saya bikin pengumuman. Loh, yang padahal dia sudah sempat tak buatkan pengumuman juga. Dia bilang, saya nggak perlu pengumuman, itu kedagingan, ya sudah nggak dipak. Terus marah. Loh, karena saya santai, saya nggak ada pikiran, tak ampuni dia. Loh, enggak, ya saya mengampuni dia, ngapa? Saya tetap akrab, saya nggak pikirin, saya tetap santai sama dia. Terus diomongin juga, ya saya santai aja. Saya nggak mengampuni karena saya memang nggak sakit hati. Saya memang nggak mikirin, ya sudah santai aja. Tapi kalau sempat sakit hati, Tuhan, aku mengampuni dia, aku maafkan dia. Walaupun dia menyakiti loh, saya nggak sakit hati kok, santai aja. Tambah seneng ya kan, orang ini panas. Ya udah, ada lagi? Ada, Pastor. Jika mungkin dulu tanpa sengaja kita sudah mengucapkan kata-kata yang merupakan deklarasi, apakah bisa kita patahkan sendiri dalam nama Yesus? Bisa. Doanya bagaimana? Contohnya. Aduh. Makanya dari orang Kristen itu, kita itu deklarasi gak usah mikir gini. Doanya gimana? Katanya gimana? Kita itu bukan mantra. Sehingga kita perlu diajarin. Ngomong aja, aku batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemarin aku ngomong kematian, aku kemarin ngomong aku miskin gak apa-apa, yang penting masuk surga. Tak batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau diberkati di bumi dan di surga, bahkan kelimpahan supaya memberkati banyak orang. Makanya makanya saya sering ngomong. Jadi orang Kristen gak usah aneh-aneh. Di firman Tuhan ngomong, berikan kami makanan secukupnya, itu maksudnya gini loh. Lah itu kan makanan. Lah makanan masuk berkelimpahan kan buang-buang, ya kan? Lo kan disuruh ngajar makanan secukupnya, berarti semuanya secukupnya. Loh lah Tuhan sendiri ngomong kalau kamu terima 1 talenta, 2 talenta, itu kan dilipat gandakan kan? Berkelimpahan kan? Gitu. Jadi kalau kamu minta cuma cukup, ya enggak apa-apa, terserah kamu. Kalau saya enggak, saya maunya kelimpahan. Kelimpahan, supaya bisa memberkati banyak orang. Tuhan, saya mau memberkati orang lebih banyak lagi. Gitu. Jadi kalau sudah terlanjur kemarin ngomong yang nggak enak, nggak benar, ya kita batalin dalam nama Tuhan Yesus. Aku kalau misalnya sempat ngomong, aku bangkrut nggak apa-apa, aku tetap cinta Yesus, nggak ditolong Tuhan nggak apa-apa walaupun bangkrut.
batalin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku membatalkan. Aku nggak mau bangkrut. Aku nggak mau rugi. Aku nggak mau rezekiku tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku batalkan ucapanku dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau diberkati. Aku mau berhasil karena Tuhan tidak pernah punya rencana kecelakaan, tapi mendatangkan kebaikan. Gitu. Jangan nanti terus ada yang tanya lagi, yo, gimana doanya Pastor Deborah? Tolong ditulis. Untuk saya gini, aduh, doa itu bukan mantra, jadi nggak usah pakai hafalan, kayak gitu aja doanya. Oke, silakan. Iya, berikutnya dari YouTube, Pastor mau tanya, apakah boleh atau perlu berdosa enggak jika kita meminta tanda dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita pribadi? Terima kasih. Tanda Meminta apa? tanda. Tanda apa? Saya mau nyapu-nyapu, atau saya punya masalah nih, masalah hutang. Saya minta tanda dari Tuhan, apakah saya boleh bayar apa enggak? Masa gitu? Lelek menyelesaikan masalah kok minta tanda sih? Saya jadi bingung. Kalau menyelesaikan masalah ya selesaikan aja. Saudara cuma minta doa supaya punya hikmat untuk menyelesaikan masalah. Minta pertolongan Tuhan gitu kan. Kok kenapa minta tanda? Kecuali gini loh, Tuhan utus kita pergi ke Papua untuk menginjil. Lah saudara minta tanda. Bener nggak itu tadi yang utus saya Tuhan? Atau perasaan saya? Atau dari setan? Nah, itu minta tanda. Tapi lah untuk menyelesaikan masalah minta tanda apa? Jadi bingung saya, yang dimaksud itu gimana? Oh, saya punya masalah pernikahan. Istriku cerewet, kita cekcok terus. Saya minta tanda. Maksud gitu? Tanda apa? Ya cuma minta hikmat untuk menyelesaikan masalah percekcokan saudara. Misalnya, oh mungkin saya harus lebih lemah lembut. Istriku kenapa cerewet ya? Oh, mungkin kurang amplopannya. Tutup mulutnya dengan uang. Mas pasti tutup mulut. Pasti berhenti, saudara. Gak ngomel lagi. Rumah tangga itu seringkali pertengkaran itu 80% selalu masalah uang, bukan masalah yang lain. Masalah yang lain tuh ada, tapi sedikit. Tapi masalah terbesar, masalah keuangan. Oke, silakan. Iya, ini ada pertanyaan yang sama di Zoom sama di YouTube dan saya tahu ini udah terjawab sama Pastor, jadi enggak perlu lagi dipertanyakan. Terima kasih, Pastor. Mantap, jadi sudah selesai ya. Sisi. Supaya saya bisa pulang karena ini dari Surabaya. Saya harus pulang. Oke, mari kita semuanya berdoa. Kita akan bertemu hari Minggu. Dan saya berterima kasih untuk semua saudara yang selamat ini setia untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Jangan mikir gini, duit buat apa ya? Saudara, pekerjaan Tuhan itu butuh uang, ya kan? Kalau saudara memang merasa diberkati, saudara punya banyak ilmu dari tempat ini, saudara bertumbuh. Kewajiban bagi saudara untuk memberkati. Dan kita berdoa supaya kita bisa beli keyboard, karena ada ibadah lain nanti yang saya perlu ada keyboard di sebelah saya supaya yang satu tetap ya, ada Pak Frans, jangan melarikan diri Pak Frans, tetap Pak Frans. Tapi nanti ada hari yang lain yang saya harus punya keyboard dan WL-nya ada di sebelah saya. Karena saya nanti juga akan memimpin pujian penyembahan sendiri dan langsung yang isinya mendoakan orang dan sebagainya. Oke? Pastor, maaf ya. Pastor, maaf. Ini ada baru satu masuk lagi. Oke, silakan. Ada teman yang single mother. Karakter baik sebagai orang percaya. Dia ditinggalkan suaminya. Dia pekerja keras, tetapi sering dalam kondisi keuangan yang sulit. Apakah mungkin ada kutuk yang menutup pintu rezekinya? Terima kasih. Kalau itu karena kutuk itu gampang, tinggal diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau karena dosa ya dosanya diberesin. Tetapi hal yang lain langsung kelola keuangan. Cari tahu, saudara dengerin khotbah saya, dengerin di YouTube saya tentang mujizat itu dari tangan, dari apa yang ada padamu. Mujizat dimulai dari apa yang ada padamu. Saudara, untuk diberkati itu gampang. Contoh, tidak perlu dimulai dari uang. Di dalam diri kita itu sudah Tuhan kasih banyak hal untuk menerima berkat. Itu menjadi berkat. Keahlian, hobi, talenta, karunia, skill. Itu semuanya kita dikasih Tuhan itu untuk bisa mendatangkan berkat. Atau benda, barang yang kita punya. HP, ya kan? Kita dari Amerika datang ke Indonesia. Belum mikir mau kerja apa ya? Mulai mikir apa yang ada pada kita. Suami saya, apa yang ada padamu? Punya laptop, punya komputer. Oke, pakai laptop, pakai komputer. Minta hikmat. Lakukan sesuatu lewat komputer dan HP. Titik. Makanya saya kan bilang,
Yang penting kita serius dan tekun, itu aja. Kita itu punya jaminan apa saja yang kita buat berhasil. Saya tuh percaya kalau YouTube saya sungguh-sungguh tekun, pasti besar. Cuma selama ini saya nggak tekun, kenapa? Saya pelayanan kemana-mana, sehingga cuma seminggu sekali. Cuma live ini aja. Nggak tekun. Kayak kemarin, saya komitmen untuk tekun. Dulu kan tekun. Ini contoh aja, contoh. Segala sesuatu itu sudah dijamin pasti berhasil. Yang penting kamu tekun. Itu aja kuncinya. Pakai apa yang ada. YouTube tadinya dulu satu hari 100 subscriber. Ini saksinya Bu Kety. Bu Kety kan selalu ngomong tiap hari 100 ya. Tapi setelah nggak tekun itu kendor. Kemarin mulai komitmen. Segala sesuatu harus serius. Begitu serius, langsung 2 hari langsung naik 100. Kalau saya tambah serius lagi, saya percaya itu cepat untuk dapat 100.000 dan sebagainya. Kemarin saya nggak serius ini YouTube. Kenapa sekarang serius? Gini loh prinsipnya. Waktu khotbah, serius di khotbah. Waktu ini serius, itu mendatangkan berkah. Oh sekarang saya rezekinya nggak ada. Cari apa yang ada padamu, keahlian apa, pakai itu. Gak usah dimulai dengan uang, tapi dimulai dari apa yang ada padamu. Apa yang kamu bisa lakukan, lakukan. Nanti Tuhan berkati, dengerin khotbah saya itu sudah banyak kesaksian, tidak dimulai dari uang. Salah satunya saya pernah ngomong, seorang bapak-bapak di Amerika sini, di Amerika, dia itu tidak punya apa-apa, nggak punya keahlian, dia datang ke Amerika mau kerja karena udah tua, dikasih kerjaan ini nggak bisa, kasih kerjaan ini, bukan nggak ada kerjaan, dia yang nggak bisa. Terus dia ngomong sama Tuhan, saya punya kerja, saya gimana kerja? Dia cuma punya satu keahlian, pertukangan. Langsung dia tulis di Craigslist itu kayak iklan ya, kayak iklan di komputer, di internet dia tulis. Kalau kamu rumahmu ada yang bocor, ada kerusakan, panggil saya. Dia dipanggil orang, tidak pakai uang kan? Tapi dia punya keahlian. Dia pergi. Ternyata disuruh. Rumah orang itu ternyata kosong. Disuruh ngisi. Kamu kasih tata rumah saya dengan baik. Tak kasih uang. Berapapun. Itu nanti saya pergi 3 bulan. Isi. Tidak dimulai dari uang. Tapi dikasih orang itu uang. Dia kan nggak punya modal. Dia cuma punya keahlian memperbaiki kalau ada yang bocor dan sebagainya. Udah. Dia doa. Terus dia mikir. Dia kan punya ukuran-ukuran. Dia ukur-ukur. Ngomong di Indonesia, suruh cari arsitek Indonesia. Suruh kasih desain interior. Cari barang-barangnya, ngisi kan? Cari barangnya di Amazon. Kan mereka ada gambarnya, kan tinggal dipasang-pasang kalau digambar kan. Cocok, dia langsung beli. Isi, dan orangnya senang. Dia diangkat jadi desain interiornya, yang ngisi interiornya rumahnya. Rumah real estate dia. Dia punya real estate. Orang itu tadi yang nawari dia kerjaan. Setelah itu, setelah dia berkembang, mulai dikenal, semua orang bilang bagus. Dia bangun sendiri perusahaan untuk konsultasi desain interior dan ngisi. Dia yang menata rumah-rumah, perumahan mana itu hiring dia, pokoknya cari dia. Sampai akhirnya dia membangun perumahan sendiri, dia menjadi kontraktor. Mulai dari uang? Enggak. Mulai dari apa yang ada dan dia tekun, dia bawa kepada Tuhan, kerja keras. Juga pakai hikmat, pakai akal. Dia nggak bisa gambar, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya telepon sama orang yang bisa. Dia telepon di Indonesia yang bisa arsitek, desain interior. Dia bilang pokoknya barang-barang yang belinya di Amazon di ini udah ditarik tek. Selesai, dia beli barangnya. Bagus. Dia gajinya tinggi. Dia bayar arsitek Indonesia. Lo kan sana $. Jadi bagi sana gaji arsitek Indonesia misalnya 10 juta cuma $1.000. Dia digaji waktu mengharap gitu bisa $3.000, bisa $5.000. Bisa. Oke? Oh, kalau 10.000 itu kalau mendesain sampai jelimet ya. Kalau sedikit-sedikit enggak sampai lah $1.000. Paling mereka 5 juta, 2,5 juta gitu kan. Itu 2,5 juta kan cuma $200. Sementara dia dapat 3.000. Pakai apa? Apa yang ada belum dari uang. Apa yang ada tekun, akal sehat dipakai. Saya juga begitu. Apa yang ada? Saya selalu percaya, pokoknya saya tekun, serius di situ. Kalau kemarin kan memang nggak serius, karena saya anggap itu pokoknya saya khotbah, ya sudah ditaruh supaya banyak orang mendengar, mereka diberkati. Tapi saya nggak seriusin. Tapi coba ya, saya komitmen mulai dari ini, saya seriusin, pasti besar. Karena saya sudah punya jaminan di firman Tuhan, apa saja yang kamu buat berhasil. Amin. Oh ya, tadi ada Ibu Patricia. Setelah operasi, jadi tadi ada ibu-ibu yang tidur-tiduran, kan kita ngomong ya,
nggak boleh tidur-tiduran, tapi ada ibu yang selalu memang ikut Zoom, tapi beliau baru saja selesai operasi, tapi tetap ingin ikut Zoom, jadi beliau ini nggak bisa duduk, jadi tetap tidur. Tadi sudah minta izin sama kita, jadi jangan salah paham ya. Oh itu kok boleh tidur? Enggak, beliau habis selesai operasi. Dan kita akan doakan Ibu Patricia ini karena selesai operasi. Nah, kita mau berdoa, kita akan lanjutkan minggu depan. Hari Sabtu, jangan ada yang bolos. Mari kita berdoa.